Untuk pasar Jatingeleh itu dibangun tahun 1937 dengan arsiteknya Thomas Karsten. Zaman riyen pasar begini paling ramai tempat musim. Jadi paling musim buah itu paling ramai mriki. Soale nggih termasuk mriki niku pasar paling resik, paling gede. Ini berhubung sakniki wonten perumahan, tiap-tiap perumahan wonten pasar, niki pasar niki sakniki sepi. Jadi saniki sepi, mboten kados riyen. Cagar budaya tersebut ada kelebihan-kelebihannya, yaitu bangunan tersebut mengutamakan pencahayaan dan ventilasi udara. Walaupun dibangun pada masa kolonial Belanda, pasar tersebut masih kokoh berdiri. Jatingeleh tempo dulu rame mas, rame terus masih kecil itu ya main ke lari-lari sana sini gitu, sama kayak anak-anak pada umumnya. Untuk saat ini sesuai dengan perkembangan zaman, yang semula pasar induk, pasar asli dari cagar budaya itu tambahi ada bangunan di sebelah selatan dan utaranya. Dan untuk bangunan induk tersebut, karena sudah ada undang-undang cagar budaya, maka tidak boleh dirubah atau dibangun ulang. Kalau dulu pasar Jatingeleh itu depan ada terminal bis Damri itu ya. Dulu pasar Jatingeleh itu mulai pagi sampai malam ramai sekali karena didukung adanya terminal bis tersebut. Setelah terminal bus hilang, kegiatan pasar itu berlangsung sampai jam 5 sore tok. Dan karena adanya kasus COVID-19, tidak hanya pasar Jatingeleh, semua pasar terkena imbasnya, sepi dari pedagang. Ini terkenalnya apa nih pasar Jatingeleh itu terkenal zaman nem-neman itu? Ya ini buah. Buah? Ini kan tempat buah. Musim goreng kayak durian, rumah aja nggak ada. Soalnya kunjungan saking daerah-daerah. Ini kan termasuk sekarang Banaran ini kan termasuk tempat buah. Jadi yang musim pepanen mulai ini zaman sih melaku. Zaman ini selain buah kali beras napa mulai Mbak? Nggih niku mriki niku mang khusus tempat nggih sembako. Jadi niku kan zaman semanten
sejaman riyen kan beras sulit, zaman saya bulgur, terus angsal beras jatah saking pemerintah niku, sing dolok niku, kula nggih mendhet. Rame-rame ini zaman semanten kan wonten perumahan-perumahan itu, Lunas, Tembalang, Busan, itu kan sih rame-rame nih. Ini zaman saat ini kita sepi. Masalah ini pedagang ini waktu ini loh, kata sing sambat. Masalah nopo? Masalah pun masalah jalan tol, jalan niku kan saat ini kan bersongke nyabrang. Jadi gini pedagang ini kebanyakan 90% itu udah sambat. Masalahnya buat enten jembatan siji. Ini kan wawone gambarnya kan kangge dalan layang, tapi ternyata hasilnya nol. Goro-goro enten tol niku setelah pun jadi, lah kula nggih laporan dinas tempat. Terus laporan kan ini Pak Gubernur nopo masalah nyuwun jembatan niku, tapi ternyata Pak Gubernur jawabnya nggih penak, kula nggih nyadari. Pak niku nek jenengan ngusulke masalah jembatan niku pemerintah daerah mboten saged ngatasi. Masalah nopo? Masalah dalan niku dianggap dalan internasional. Jadi sing nangani kudune menteri. Nah, kok nggih nggih mawon. Ngantos mriki mboten berhasil. Kalau memang tadi paling usil paling kula. Zaman semanten niku tol niku napa wonten to dalan mboten enten. Niku sing nguthe wis sedaya kula. Jadi berhasil dalan-dalan niku ngantos dalan terakhir niku wis kula. Pasar Jatingaleh sekarang sudah agak beda. Terlebih udah ada itu jalan itu underpass itu ya. Terus jembatannya kan nggak ada. Jadi mungkin sebagian warga ada yang kesusahan nyebrang akses jalan untuk ke pasar Jatingalehnya. Jadi banyak yang sangat dikeluhkan itu mengenai jalan underpass dan jembatan. Kalau jalannya underpass nggak dipermasalahkan. Jembatan penyeberangan kan di sini nggak ada jembatan penyeberangan. Dulu ada ya? Ada. Kalau jalan underpassnya bagus, masalahnya aksesnya malah lebih nggak macet gitu loh, aman. Cuma jembatan penyeberangan nggak ada. Kalau pasar Jatingaleh itu kan bukan pasar grosir ya. Umumnya pembeli atau itu hanya berbelanja untuk kebutuhan sehari-hari. Kalaupun ada 1-2 orang berbelanja untuk dijual kembali di rumah. Untuk yang di sini Pak, banyaknya masyarakatnya yang datang ke sini bervariatif dari sekitaran Jatingaleh aja Pak, sampai ke wilayah Jambi atau sampai ke atas Bukit Gombel atau Karangrejo. Sebagian besar wilayah Jatingaleh. Kalaupun ada ya sebagian dari wilayah lain seperti Gombel, Banyumanik, Peterongan, itu hanya sebagian kecil saja. Untuk salah satu bangunan yang berbudaya dibangun sama Thomas Kastel, itu yang bagian yang masih asli sekarang berada di mananya Pak? Dan perawatannya apa atau sekarang dibuat jualan apa? Iya, yang cagar budaya itu yang induk yang tengah itu loh. Bangunan yang tengah itu yang induk, yang kelihatan ciri khasnya itu. Kalau untuk jualan semua ada di situ, dari pakaian, bumbon, sembako itu ada di situ semua. Jatingaleh ini komplit ya Pak? Iya. Daging Ada, daging ikan basah juga ada. Yang jelas ikon Jatingaleh itu yang biasa didatangi baik pejabat maupun
pegawai dari luar kota itu ada sop buntut yang namanya saya nggak tahu ya, sop buntut Jatingaleh itu yang berada di sebelah selatan pembangunan. Itu yang jadi terkenal. Iya. Sop buntut Pasar Jatingaleh. Bahkan sampai orang yang kita tahu semua, Pak Wali Kota pun hobi makan di sini. Bahkan sempat masuk videonya Pak Wali. Untuk dari pemilik sop buntut sendiri rasanya gimana? Rasanya nopo? Pasti tanggapannya masih itu. Dia senang sebagai pemilik warung meneruskan punyanya ibu, punyanya leluhur. Nggih, napa niku seneng bangga bisa meneruskan napa niku warisane dari mbah keluarga. Mas, karena Mas memang tahu sejarahnya waktu sop buntut ini tahu berdiri, akhirnya Mbah memutuskan jualan di pasar itu. Nggak tahu, tapi dari cerita ibu dulu emang Mbah tuh udah jualan di sini, terus ibu juga sama sering ikut waktu kecil digendong Mbah dulu ibu. Gitu. Mas Rahman juga menangi kejadian itu, ibu tahu kejadian itu. Enggak, cerita dari ibu. Ini sekarang yang menu andalannya jualannya cuma sop buntut. Sop buntut. Iya. Kalau untuk renovasi kelihatannya nggak ada, cuma perawatan rok, misalkan pengecatan atau misalkan ada kerusakan penambalan gitu. Jadi belum ada, karena salah satu dapur tadi Iya. masuk menjaga itu. Nah, untuk plasma utara dan selatan itu dibangun mulai tahun berapa, Pak? Kurang lebih tahun 85. Oh, sudah tahun 85? Iya. Sampai tahun berapa? Dua-dua. Belum ada pembangunan lagi, mungkin hanya perawatan-perawatan. Iya. Nek karepe pedagang kan pasar ini kepengen rame, ya ini satunya jalan kudu disake jembatan. Ini jembatan itu mengaruhi pembeli mboten umum. Harapannya nggih sama kayak pedagang-pedagang yang lain, tambah rame, pasarnya resik, aman, bersih, ngoten. Jadi pengunjung nyaman datang ke Pasar Jatingaleh, ngoten. Semoga untuk pasar Jatingaleh itu yang namanya pasar tradisional itu semakin lama semakin sepi. Bagaimana caranya kita bisa menggiatkan kembali perekonomian di pasar Jatingaleh.